Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sarana dan Prasarana Penjas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisa saya tentang sarana dan prasarana di tempat pemusatan latihan atlet berbakat Persaudaraan Setiati Terate, Kabupaten Kendal, cabang olahraga pencaksilat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lutfi Nuridayah dengan NIM 6101421106 dari Rombel PJKRB. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama ada sejarah tempat pemusatan latihan atlet berbakat PSHT Kabupaten Kendal, kemudian ada keadaan sarana dan prasarana di sana, kemudian ketiga ada keberadaan sarana dan prasarananya, yang keempat ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap capaian prestasi, dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Untuk sejarah pemusatan latihan atlet berbakat Persaudaraan Setiati Terate Kabupaten Kendal, pada tahun 1985 melalui surat dari Pusat Madiun bahwa Persaudaraan Setiati Terate Cabang Kendal resmi berdiri cabang dengan nomor induk cabang nomor 048-1985. Kemudian pada tahun 1993 terbentuk Satuan Petugas Pembangunan Padepokan atau SP3 Persaudaraan Setiati Terate, yaitu yang dipimpin oleh Dr. Andes Insinyur Sujatmoko. Kemudian pada tahun 2000 membeli tanah, selanjutnya dibangun sebuah padepokan pencaksilat di Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Kendal oleh tim SP3. Dibangun bertahap mulai dari pondasi terlebih dahulu. Dibangun murni dari sumbangan swadaya anggota warga Persaudaraan Setiati Terate Cabang Kendal. Kemudian berjalannya waktu, cabang membuat program kerja khususnya pada bidang teknik, membentuk pemusatan latihan atlet yang disebut dengan Pemusatan Latihan Atlet Berbakat atau yang disingkat dengan PLAB pada awal tahun 2011 hingga sekarang. Dan untuk jumlah atlet yang aktif latihan untuk saat ini sejumlah 22 orang dengan 3 pelatih yaitu Mas Idris, Mas Kinan, dan juga Mas Ingge. Untuk jadwal latihan yaitu hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, dan juga hari Minggu. Dan ini ada dokumentasi saat saya melaksanakan kunjungan ke Padepokan PSHT Kabupaten Kendal ini. Dan mohon maaf pada dokumen foto tersebut atlet yang berangkat kebetulan orang sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu capaian prestasi. Ada beberapa capaian prestasi tertinggi yang saya cantumkan di sini, yaitu pada tahun 2011, tepatnya bulan Juli, mendapatkan juara umum 1 kejuaraan pencaksilat PSHT Cup ke-7 tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2016, tepatnya bulan Maret, mendapatkan juara umum 1 kejuaraan pencaksilat 11 Maret International Championship. Pada tahun 2017, mendapatkan juara umum 1 Semarang Open atau SPOC tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2018, juara umum 1 kejuaraan nasional pencaksilat di Purwokerto. Pada tahun 2019, juara umum 1 pelajar atau SMP dan juara umum 1 dewasa Karang Taruna Championship tingkat nasional. Pada tahun 2019, juara umum 2 pelajar atau SMP dan juara umum 1 dewasa Semarang Open atau SPOC tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2021, tepatnya bulan September, juara umum 1 kejuaraan dunia PSHT wilayah Jawa Tengah di Sragen. Kemudian pada tahun 2021 sebagai perwakilan ada yang mendapatkan 1 emas dan juga 2 perak dan juga pesilat terbaik putra di kejuaraan dunia PSHT. Kemudian pada tahun 2021 tepatnya bulan Desember mendapatkan juara umum 3 yang dewasa pada kejuaraan daerah Jawa Tengah di Tegal. Kemudian pada tahun 2022 tepatnya bulan Maret mendapatkan juara umum 1 kejuaraan daerah Kabupaten Kendal.
Kemudian pada tahun 2022, tepatnya bulan Juli, sebagai perwakilan mendapatkan juara 1 dan bulan Oktober lanjut untuk Popnas di Samarinda. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya di bulan September, mendapatkan juara umum 1 usia dini, juara umum 1 pra-remaja, juara umum 1 remaja, juara umum 2 dewasa pada Semarang Open atau SPOC. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya bulan September, sebagai perwakilan mendapatkan juara 1 Pomprov Jawa Tengah, yaitu Mas Ahmad Nurullah. Dia ini juga sama dari UNES. Dan ini dia beberapa dokumentasinya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu keadaan sarana dan prasarana. Ini dia beberapa sarana. Yang pertama ada sarana terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada patching pad besar, kondisi baik ada 8, pada kondisi kurang baik ada 4, dan jumlah keseluruhan 12 buah. Patching pad kecil, kondisi baik 2, jumlah keseluruhan 2 buah. Samsak besar, kondisi baik 2, jumlah keseluruhan 2. Samsak sedang, kondisi baik 3, jumlah keseluruhan 3. Kemudian ada boneka guntingan besar atau dummy training. Ini kondisi baik 1, jumlah keseluruhan 1. Kemudian ada body protector, kondisi baik 12, kondisi kurang baik ada 6, dan jumlah keseluruhan ada 18. Kemudian kon mangkok, ini kondisi baik 12, jumlah keseluruhan 12. Kon kerucut kecil, kondisi baik 6, jumlah keseluruhan 6. Kon kerucut besar, kondisi baik 12, jumlah keseluruhan 12. Kemudian ada heartless, kondisi baik 20, jumlah keseluruhan 20. Ladder agility, kondisi baik 2, jumlah keseluruhan 2. Tambang besar, kondisi baik 1, jumlah keseluruhan 1. Barbel kecil, keadaan baik 3, kemudian jumlah keseluruhan 3. Barbel sedang, kondisi baik 4, jumlah keseluruhan 4. Barbel besar, kondisi baik 2, jumlah keseluruhan 2. Kemudian termos kompres es, kondisi baik 1, jumlah keseluruhan 1. Kemudian ada matras tebal 2,5 cm, ada kondisi baik 100, jumlah keseluruhan 100. Matras tebal 5 cm, kondisi baik 100, jumlah keseluruhan 100. Kemudian pakaian pencaksilat ini milik atlet pribadi, dan jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah atlet. Kemudian ada pelindung tulang kering atau deker, milik atlet pribadi sama, dan untuk jumlah keseluruhannya sejumlah atlet. Baik, beberapa sarana antara lain ada patching pad. Ini berguna untuk sasaran atau target pukulan dan tendangan. Berbahan dasar busa sehingga menjadikan patching pad ini empuk untuk sasaran pukulan dan tendangan. Kemudian ada samsak ukuran sedang dan besar. Sama halnya dengan patching pad, samsak juga berguna untuk sasaran atau target pukulan dan tendangan. Bedanya untuk samsak digantung dan isi daripada samsak itu sendiri bermacam-macam. Ada yang menggunakan seperti karet, kemudian ada kain, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian ada boneka guntingan atau dummy training, merupakan sarana untuk berlatih teknik guntingan, gambaran, circlean pada pencaksilat, berbahan dasar busa namun sedikit lebih berat. Kemudian ada body protector atau yang lebih dikenal dengan pelindung tubuh, biasa dipakai saat bertanding maupun latihan. Body protector merupakan suatu hal yang harus dipakai saat bertanding. Berbahan dasar busa sehingga dapat mengurangi kontak fisik langsung saat terkena pukulan maupun tendangan. Kemudian ada kon mangkok, kon kerucut kecil, kon kerucut besar. Berfungsi sebagai penanda atau pembatas dalam melakukan latihan olahraga berbahan dasar plastik yang elastis. Kemudian ada hardbus, merupakan sarana untuk meningkatkan kecepatan, kelincahan, ketangkasan yang biasanya digunakan untuk berlari ataupun melompat, terbuat dari bahan plastik yang kuat. Kemudian ada ladder agility,
Digunakan untuk melatih kelincahan, kekuatan otot, meningkatkan performa atlet. Bentuknya apabila dibuka secara keseluruhan nantinya akan membentuk seperti tangga. Kemudian ada tambang besar. Ini biasa sering dijumpai di tempat latihan kebugaran. Tambang besar ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot lengan utamanya, berukuran panjang kurang lebih 9 meter. Kemudian ada barbel ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Digunakan untuk angkat beban berbahan dasar besi dan juga semen. Untuk beratnya berbeda-beda, dapat dilihat dari ukurannya, dari ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Kemudian ada termos untuk kompres es, digunakan untuk wadah menyimpan es, biasa diperlukan saat bertanding agar memberikan rasa fresh terhadap atlet yang sedang bertanding, dan juga untuk pertolongan pertama untuk mengantisipasi terjadinya benturan. Terbuat dari plastik yang tentunya dapat menahan dingin dengan lama. Kemudian ada pakaian pencaksilat, ini terdiri dari baju dan juga celana berwarna hitam. Semua atlet wajib memiliki pakaian silat tersebut dan merawatnya sendiri-sendiri. Kemudian ada pelindung tulang kering atau deker. Untuk di Padepokan hanya menyediakan beberapa saja, namun sudah semua atlet PLAB PSHT Kabupaten Kendal sudah mempunyai pribadi dan merawatnya sendiri-sendiri. Baik, itu tadi sarana yang dapat saya sebutkan. Kemudian selanjutnya ada prasarana. Gedung Padepokan Persaudaraan Setiati Terate Kabupaten Kendal. Untuk luas padepokannya sendiri ada 11 meter kali 22 meter. Untuk luas aula yang biasa digunakan untuk pemusatan latihan atlet berbakat itu ada 10 meter kali 10 meter, kurang lebih. Kemudian matras berukuran tebal 2,5 cm sebanyak 100 lembar atau 100 buah. Kemudian matras dengan ketebalan 5 cm sebanyak 100 lembar atau 100 buah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keberadaan sarana dan prasarana. Untuk datangnya dari mana? Kemarin dijawab bahwasanya sumber dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berasal dari sumbangan dari anggota PSHT Kabupaten Kendal, di mana diperoleh dari kegiatan-kegiatan intern PSHT tersebut. Namun beberapa waktu terakhir disampaikan bahwa tim PLAB PSHT Kabupaten Kendal juga beberapa kali mendapatkan bantuan sarana latihan dari pemerintah Kabupaten Kendal. Dan pada bulan Juli 2022 kemarin, mendapatkan bantuan sarana latihan dari Kemenpora Republik Indonesia. Kemudian untuk bagaimana merawatnya, tim PLAB PSHT Kabupaten Kendal menyimpan sarana-sarana tersebut di suatu tempat yang sudah disiapkan untuk menyimpan sarana-sarana latihan PLAB PSHT Kabupaten Kendal. Setiap akan memulai latihan, kita mengeluarkan alat-alat sarana yang akan dipakai saja. Kemudian selain yang akan dipakai tidak dikeluarkan. Untuk merawatnya yaitu dengan menggunakan sarana sesuai dengan kegunaannya. Setelah selesai dipakai untuk latihan, alat-alat sarana kemudian dibersihkan dan dimasukkan lagi. Kemudian siapa yang merawat? Yang merawat yaitu semua anggota pemusatan latihan atlet berbakat PSHT Kabupaten Kendal. Semuanya turut merawat dan juga menjaga sarana dan prasarana yang ada agar dalam kondisi yang selalu baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pengaruh sarana dan prasarana terhadap capaian prestasi. Beberapa capaian prestasi yang telah diraih oleh tim PLAB PSHT Kabupaten Kendal, tentunya sarana dan prasarana sangat penting, bahkan merupakan suatu kebutuhan pokok. Itu dikatakan oleh Mas Idris selaku pelatih tim pemusatan latihan atlet berbakat PSHT Kabupaten Kendal. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka dapat membantu pelaksanaan latihan atlet berjalan dengan maksimal. Selanjutnya dapat meningkatkan kesempatan tim pemusatan latihan atlet berbakat PSHT Kabupaten Kendal untuk mendapatkan juara di setiap pertandingannya. Kemudian yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, sarana dan prasarana atlet pemusatan latihan atlet berbakat PSHT Kabupaten Kendal yang berada di Padepokan PSHT Kabupaten Kendal hampir semuanya dalam kondisi baik, hanya beberapa yang dalam kondisi kurang baik, sehingga masih dapat digunakan untuk berlatih dengan maksimal. Dan dapat dipastikan pula untuk semuanya tidak ada yang dalam kondisi tidak baik ataupun rusak. Seperti itu. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, Lutfi Nuridaya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.